Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat 23 Oktober 2020. Budi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap kepada pegawai di Kementerian Keuangan, Yaya Purnomo, yang sudah divonis bersalah. Namun, Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Tasikmalaya, Kiai Haji Aminuddin Bustomi mengungkap versi lain. Ia mengatakan dugaan suap yang disangkakan kepada Budi Budiman masih membuka ruang perdebatan. Menurutnya, pasal suap yang dialamatkan kepada Budi definisinya harus dijelaskan ulang. Apalagi, Amin menilai Budi merupakan korban pemerasan. Hal itu disampaikan Aminuddin saat diwawancara seusai acara doa bersama dengan dukungan moral kepada Budi Budiman di Masjid Agung Kota Tasikmalaya Jumat 30 Oktober 2020. Jelas suap itu haram dalam agama. Ar-Rasyuah. Tapi yang selanjutnya, kami pun juga tanda kutip melek. Kita buka apa itu terminologi gratifikasi, apa terminologi suap, hadiah dan lain-lain. Ternyata masih debatable. Kita juga tanya beberapa pengamat dan pakar hukum, masuk nggak gratifikasi itu? Sebagai contoh, abdi ke pengersa Ajenganono, Kang, panggal rezeki ya, ya lumayan, itu namanya gratifikasi. Ini mah kan beliau tanda kutip bisa jadi pasal pemerasan, diminta sambil marah-marah. Kami dengar itu, termasuk oleh Romi ketika di Pangandaran Muswil, ketika di Bandung marah-marah, kemana aja? Padahal beliau tidak tahu menahu. Beliau tahu bahwa ini sudah cair itu pun ketika ditelepon Romi konfirmasi ke Pak Tarlan, ternyata sudah terdistribusi. Jadi juga ininya terminologi gratifikasi suap risuap pun belum final. Ditanya korban pemerasan siapa, Aminuddin menyebut nama Romahur Muzi alias Romi yang saat itu menjabat ketua umum partai politik. Oh iya, kalau dari terminologi yang kami baca itu begitu. Sampai saya dengar marah-marah itu Romi itu. Masa kalanya cuma segini, kapan sisanya kan begitu kan? Yang saya tahu juga kita sempat tanya, karena saya pernah 3 tahun ya di Galuh itu dengan doktor hukum. Ternyata kalau dari aplikasi hadiah itu kan ada undang-undang, ada regulasinya. Nah ternyata ada indikasi ini tidak masuk pasal itu. Nah dari hal itu maka kami memohon dengan sangat tanpa ikut campur, ini di pertimbangan yang istimewa. Jadi kan kalau itu diduga pemerasan, yang memeras siapa saja? Ya jelas ketua Romi. Beliau ini korban Romi ya. Gitu. Selain itu? Walau alam, yang jelas Romi kan sudah divonis, kemudian ada nama Yaya dan lain-lain, yang jelas ya. Penilaian Aminuddin Bustomi ini bertolak belakang dengan keterangan KPK yang disampaikan dalam jumpa pers Jumat 23 Oktober 2020. Deputi Penindakan KPK, Karyoto, menjelaskan kasus dugaan suap ini bermula saat Budi Budiman bertemu dengan Yaya Purnomo pada awal 2017 untuk membahas dana alokasi khusus tahun anggaran 2018 Kota Tasikmalaya. Terkait pengurusan anggaran DAK bagi Kota Tasikmalaya itu, Budi memberikan uang kepada Yaya sebanyak 700 juta rupiah yang diserahkan dalam 3 waktu berbeda. Atas perbuatannya itu, sesuai pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Budi terancam pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun.